Ya, bulan Juni memang bulan yang sakral bagi Indonesia. Karena ada 3 kejadian istimewa yang menyangkut proklamator dan bapak bangsa kita, yaitu Bung Karno. 1 Juni adalah hari di mana Pancasila, ideologi negara kita, dilahirkan lewat pidato Bung Karno yang terkenal itu. Lalu 6 Juni adalah hari lahir Bung Karno. Dan kemudian tanggal 21 Juni adalah hari wafatnya Bung Karno. Maka Juni juga dikenal sebagai bulan Bung Karno. Dan uniknya, 21 Juni yang tanggal wafat Bung Karno itu sekaligus adalah tanggal kelahiran Pak Jokowi. Luar biasa kan? Kadun mana paham. Iya. Nah, seolah ini adalah berkah di bulan Bung Karno, sang penggali Pancasila, yang berani utak-atik Pancasila dan juga sistem negara pun akhirnya digulung oleh aparat. Ya, minggu lalu ada ormas keliling kota Brebes, konvoi naik motor, mempromosikan sistem pemerintahan khilafah. Santai banget mereka itu. Nyebarin brosur, isinya ngajak orang untuk gabung kelompok mereka, namanya Khilafatul Muslimin. Ya, namanya sales, kudu bawa brosur, biar bisa dibaca-baca calon pembeli, mirip jualan obat kurap di pinggir jalan. Santai, yakin banget menawarkan sistem pemerintahan di pinggir jalan umum secara terbuka. Seolah Indonesia ini cuma nama kepulauan, tanpa hukum, tanpa pemerintahan. Weh mbah, ini Indonesia, bukan Afghanistan. Kita yang bodoh, atau orang-orang itu yang mabok? Coba bayangkan, di lain pihak nih ya, Indonesia sedang mendapat pujian karena berhasil melewati pandemi dengan baik. Di lain sisi, Indonesia sedang menerima kehormatan sebagai presidensi dari 20 negara hebat yang tergabung dalam organisasi G20. Di bagian lain juga berbagai capaian negara termasuk Freeport yang berhasil dimiliki sahamnya mayoritas oleh negara, pembangunan yang mulai merata, FPI dipadamkan, HTI dimandulkan. Ini ada aki-aki bikin ormas enak jidat. Nih ya, berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 nih ya, ulang lagi nih. Ingat om-om, opa-opa, aki-aki, kakek-kakek. Pasal 1 ayat 1. Itu artinya begitu dibuka nih Undang-Undang Dasar nih, lu buka nih, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu tulisannya gede-gede di awal. Tertulis bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa untuk negara Indonesia adalah kesatuan. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Dan Indonesia telah memilih presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan dibantu oleh wakil presiden. Ini final, mengikat, the end, kelar. Ya, kemarin telah ditangkap pemimpin besar halusinasinya, atau ketua Ormas Khilafatul Muslimin yang berpusat di Lampung itu, ditangkap tanpa perlawanan. Ya, dikomandoi oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, si Aki Abdul Qadir Baraja ini ditangkap di kediamannya yang juga satu lokasi dengan kantor pusat Khilafatul Muslimin ini. Adanya di Teluk Betung, Sukaraja, Bandar Lampung. Malu tuh teman-teman kita yang ada di Lampung. Sebelumnya, polisi juga menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus konvoi Khilafatul Muslimin di Brebes, Jawa Tengah. Ketiganya ditetapkan tersangka karena diduga menyebarkan berita bohong atau hoax atau percobaan makar lewat kampanye khilafah. Tersangka yang telah ditetapkan polisi sebelumnya adalah seorang pemimpin cabang Jemaah Khilafatul Muslimin Brebes dan juga pimpinan ranting Sikumbang dan Keboledan. Nah, si kakek tua Abdul Qadir Baraja digelandang ke Polda Metro Jaya. Ya jelas, bukan hanya saat ini memang Polda Metro Jaya makin presisi, apalagi kalau urusan menangani pidana makar ya, terorisme, radikalisme, dan juga para intoleran. Lagi getol-getolnya. Tapi juga karena kerjasama dengan masyarakat seperti kita-kita ini dalam menyuarakan berbagai dugaan tindak pidana makar, radikalisme,
Apalagi terorisme yang kita pantau ada di sekitar kita. Itu tadi aparat sangat memerlukan info-info awal dari masyarakat seperti kita-kita ini. Karena menjaga kedaulatan negara adalah juga tugas masyarakat. Nah, Ormas Khilafatul Muslimin Brebes Jawa Tengah berhasil digulung oleh polisi. Sebelumnya juga dapat atensi langsung dan juga khusus ya, atensi langsung dan khusus dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang memang dikenal nasionalis itu. Dikit jualan ya. Nah, tapi kenapa Anies yang Gubernur Jakarta tidak ada atensi apa-apa terhadap kejadian serupa yang juga terjadi di depan hidungnya? Mungkin bagi Anies soal makar ini bukan persoalan berat, mungkin ya. Mungkin. Lebih menyedot perhatian Anies adalah soal niat DPRD Provinsi Jakarta mau mengaudit, mau menguliti gelaran balapan Formula E kemarin. Ngehe nggak tuh? Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya.